Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali. Di pelajaran KMD kelas 3, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Siti Walidah pendiri Aisyah, bagian yang kedua. Bagian yang akan kita bahas ialah yang pertama, kehidupan awal Siti Walidah. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu Sopo Tresno dan Aisyah. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan dan kehidupan Aisyah selanjutnya. Baik, kita akan mengulang sedikit di pembahasan yang pertama, yaitu kehidupan awal Siti Walidah. Beliau adalah pahlawan nasional dan juga tokoh perempuan yang memperjuangkan hak perempuan Indonesia di masanya. Beliau adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dikenal juga dengan panggilan Nyai Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta tahun 1872. Kemudian beliau mendapatkan pendidikan agama yang baik sejak kecil dari ayahnya, yaitu yang bernama Kiai Haji Muhammad Fadil, pejabat agama di Keraton Yogyakarta. Ibunya bernama Nyai Mas. Banyak mengajarkan keterampilan kepada beliau seperti keputrian, memasak, dan menjahit serta menyulam. Meski beliau tidak menempuh pendidikan formal, beliau memiliki sikap baik, mulia, rendah hati, dan dermawan, sehingga disukai teman-temannya. Beliau mengajarkan banyak hal kepada teman-temannya. Sifat kepemimpinan beliau telah tampak sejak remaja. Beliau juga seorang yang dermawan dan suka menolong, sehingga banyak orang yang datang kepada beliau untuk mendapatkan bantuan barang ataupun nasihat-nasihat hidup. Itulah pembahasan kita di peran sebelumnya. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, Sopo Tresno dan Aisyah. Siti Walidah tidak mendapatkan pendidikan formal, namun beliau tetap mendapatkan pengajaran di rumahnya tentang Islam, Al-Quran, dan bahasa Arab. Pada tahun 1914, beliau mendirikan Sopo Tresno. Beliau dan suaminya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, saling bergantian memimpin kelompok tersebut untuk membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya. Beliau memusatkan pembahasan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dan mengajarkan baca dan tulis melalui Sopo Tresno tersebut. Pada akhirnya, Sopo Tresno berubah nama menjadi Aisyah. Jadi Aisyah awalnya bernama Sopo Tresno. Aisyah memiliki arti pengikut Aisyah, yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW. Dan Aisyah diresmikan pada tanggal 27 Rajab tahun 1335 Hijriah. Hijriah ialah penanggalan Islam, atau bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 1917 Masehi, dengan Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah sebagai ketuanya. Sopo Tresno dan berikutnya pembahasan yang ketiga, kepemimpinan dan kehidupan Aisyah selanjutnya. Melalui Aisyah, Siti Walidah mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Sekolah Aisyah dipengaruhi ideologi pendidikan Ahmad Dahlan, yakni catur pusat, pendidikan di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah. Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, beliau wafat pada usia 74 tahun pada tanggal 13 Mei tahun 1946 di Kauman, Yogyakarta. Nah, teladan yang bisa kita tiru anak-anak sekalian dari seorang Siti Walidah ialah beliau selalu mengamalkan ajaran Islam sebagai pemimpin muslimah, selalu tegas dan berani, tekun dalam belajar, rendah hati, dermawan, sebagai mubalik atau penceramah, kemudian pemimpin yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang perlu kita tiru dari seorang Siti Walidah.
Baik anak-anak sekalian, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Berikutnya tugas untuk kalian ialah agak berbeda dari hari atau pertemuan sebelumnya. Kita akan mengerjakan tugas berikutnya pembahasan, yaitu menjawab latihan soal berikut di buku tulis KMD dengan memberi huruf B untuk benar atau S untuk salah. Dan kalian cukup menuliskan jawabannya saja di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke nomor WhatsApp-nya Pak Hilmi. Baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.